Salam, salam bahagia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di masa sekarang ini, jika kita melihat di lingkungan Kristiani, begitu banyak denominasi, juga aliran, dogma, doktrin, pengajaran, cara pelayanan yang beraneka. Ada gereja Lutheran, ada gereja Calvinis, ada gereja karismatik, Pantekosta, Betani, Betel, dan sebagainya. Begitu banyak. Bapak Ibu bisa melihat, menghitungnya sendiri. Saking banyaknya. Lalu bagaimanakah dengan fenomena begitu banyak denominasi, begitu banyak aliran, dogma, pengajaran, juga pelayanan? Sebenarnya sesuatu yang wajar, yang alamiah saja, karena pada dasarnya Tuhan memang mencipta manusia ini dengan beraneka. Tidak ada manusia yang sama. Jadi setiap manusia, setiap orang berbeda satu sama lain. Ada yang sanguin, ada yang melankolis, flegmatis, dan sebagainya. Ada yang introvert, ada juga yang ekstrovert, ambivert. Jadi begitu banyak karakter pribadi setiap orang, sehingga kemudian orang-orang tersebut akan berkumpul sesuai dengan karakternya, sesuai dengan pribadinya, dan kemudian mendirikan gereja. Ada gereja dengan ritual yang tenang, yang damai. Ada gereja yang semarak dengan tepuk tangan, dengan nyanyian-nyanyian yang riang, dan sebagainya. Jadi wajar-wajar saja, alamiah. Ada berbagai denominasi gereja, ada berbagai aliran gereja, ada dogma, doktrin, pengajaran, dan cara pelayanan. Hal yang paling penting adalah bisa saling menghargai, bahwa setiap gereja memang memiliki cara-cara, memiliki dogma doktrin sesuai dengan alam pikiran jemaat yang ada di dalam gereja tersebut. Nah, kemudian hal yang menjadi keprihatinan adalah ketika kemudian apabila antar gereja, bahkan kemudian tokoh-tokoh di gereja-gereja tersebut saling merasa paling baik, paling benar gerejanya, dogmanya, doktrinnya, dan merasa benar kemudian menyerang gereja yang lain, bahwa gereja yang lain tidak benar, bahkan sesat. Dan kemudian mengatakan sesat itu dengan berapi-api, dengan emosional, dengan cibiran, meremehkan, ya, menghina. Nah, itu yang menjadi keprihatinan. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita sebagai orang Kristen itu bisa saling menghargai, menghormati, dan ikut bahagia atas perbedaan di dalam dogma, doktrin, pengajaran, dan cara pelayanan. Karena tadi saya menyatakan di awal tadi bahwa setiap orang itu memiliki kepribadian dan karakter yang masing-masing, yang bisa berbeda. Ada seseorang yang senang dengan kedamaian, ketenangan. Ada seseorang yang senang dengan kesemarakan, dengan nyanyian, dengan tepuk tangan. Dan itu ya tidak bisa dipersatukan. Oleh karena itu, mengapa kemudian muncul berbagai aneka gereja dengan dogma, doktrin, pengajaran, dan cara pelayanan yang berbeda-beda. Hal yang paling penting adalah masih satu dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memiliki 12 murid yang berbeda. Ada yang Petrus, yang begitu responsif, ada yang tenang seperti Yohanes, ada seperti Thomas, ada seperti Andreas. Ya, Tuhan Yesus Kristus menerima perbedaan murid-muridnya tersebut. Dan perbedaan itu dipakai Tuhan Yesus Kristus untuk mewartakan kasih Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita kembali kepada hal yang utama, yang prinsip dan mendasar. Bahwa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus
adalah kasih. Kasih itu bisa menerima orang lain apa adanya. Kasih itu senantiasa murah hati, lemah lembut, damai sejahtera, menguasai diri, tidak mudah marah, dan bisa menerima berbagai perbedaan. Kita boleh untuk mengkritisi apabila ada hal-hal yang melampaui dari prinsip-prinsip kekristenan yang bukan pengajaran di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui ayat-ayat firman Tuhan di Alkitab. Bukan kemudian dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan meluap-luap emosi, sehingga tidak ada damai di wajah, di kata-katanya keras, kasar, wajahnya dengan sangar garang. Tetapi kita bisa saling menasihati dengan damai sukacita, dengan tenang, dengan keramahan, dengan wajah yang dalam sinar kasih kelembutan. Jadi saudara-saudaraku, marilah fenomena di sosial media dan di mass media yang lain, ada beberapa para tokoh-tokoh gereja yang cerdas, cendekia, dan pandai, kemudian kembali kepada kesederhanaan, ke dalam sifat kerendahan hati, untuk bisa menghadapi perbedaan itu dengan damai, dengan bijak, dengan lembut, dengan kasih yang sejati, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian, bukan dengan emosi yang meluap-luap, yang biasa-biasa saja, yang kita menjalani hidup ini dengan hal-hal yang sederhana, yang biasa, dengan tenang menghadapi segala fenomena kehidupan ini. Hal yang paling penting bagaimana kita benar-benar dapat menjadi berkat, menjadi saksi atas kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita marah-marah, kita saling berseteru, kemudian berselisih, tentu itu bukan menjadi terang, bukan menjadi berkat, tapi malah menjadi batu sandungan. Marilah kita bersatu dalam perbedaan dengan kasih. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.